Bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaluri selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang baru ini, karena Engkau masih memberi kami rahmat kesehatan, juga perlindungan di dalam hidup. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu membantu setiap kami, agar firman yang akan ditaburkan di dalam hati kami dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri,
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus menggunakan perumpamaan pertanian kepada pendengarnya karena memang pendengarnya adalah petani. Yesus katakan bahwa firman Tuhan itu sudah ditaburkan ke dunia. Dan orang yang menerimanya bermacam-macam. Yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Apa artinya? Firman Tuhan itu sudah ditaburkan kepada kita umatnya, tetapi kita mengabaikannya. Sehingga firman itu akhirnya berlalu begitu saja. Kemudian yang kedua yaitu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa artinya kalimat ini? Arti dari kalimat ini atau perumpamaan ini adalah firman itu sudah diterima oleh kita manusia. Tetapi karena iman kita kurang kepada Tuhan, sehingga firman itu tidak bertumbuh baik. Bila digodai oleh iblis, firman itu akhirnya mati karena kita mengikuti ajakan iblis. Kemudian yang ketiga yaitu sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Firman sudah ditaburkan kepada manusia, tetapi manusia itu terhimpit oleh godaan-godaan iblis. Dan seringkali kita mengikuti ajakan iblis daripada mengikuti firman Allah, sehingga akhirnya firman itu mati. Firman itu kembali kepada Tuhan. Dan kelompok yang keempat yaitu sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Apa artinya kalimat ini? Firman jatuh di tanah yang baik. Berarti firman itu sungguh-sungguh diterima oleh manusia yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan hariannya, sehingga bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Anda termasuk golongan yang mana? Apakah pertama di mana sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau benih yang jatuh di semak duri, atau benih yang jatuh di tanah yang subur? Anda tentu mengetahuinya. Anda termasuk yang mana? Bila Anda termasuk yang pertama, kedua, dan ketiga, maka mari kita berusaha untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaksana firman dalam hidup. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, pasti ia membuka telinganya, mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya.
Saat-saat ia melaksanakannya, sesungguhnya dia sedang berbuah. Dan buahnya itu akan nampak melalui perkataannya, melalui perbuatannya di dalam hidup. Misalnya, kalau saya terus mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan saya untuk mencintai Tuhan dan sesama, kemudian saya berusaha untuk melaksanakan itu, saya selalu mencintai Tuhan dengan cara doa pribadi, ikuti ibadah sabda, ikuti perayaan Ekaristi. Ini bukti bahwa saya sedang mencintai Tuhan. Kemudian saya mau melaksanakan itu, mewujudkan di dalam hidup, mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan saya. Ini tandanya saya sedang berbuah, dan diharapkan buah yang saya hasilkan adalah buah yang enak dan manis, yang bisa berguna bagi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya sudah menjadi manusia yang menjadi berkat bagi yang lain. Maka teruslah menyalurkan berkat-berkat dari Tuhan kepada sesama, supaya sesama juga mengalami berkat dari Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami dengan Roh Kudus, sehingga kami masing-masing tahu siapakah kami. Apakah kami menjadi tanah yang subur, atau tanah yang berbatu-batu, tanah yang dihimpit dengan semak duri, atau tanah yang di pinggir jalan. Tentu kami mengetahui hal ini, maka bantulah kami untuk terus-menerus membaharui diri kami, hingga akhirnya kami menjadi tanah yang subur, hingga dapat menghasilkan buah yang enak dan manis. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Kami harap Bapak Ibu subscribe dan bunyikan lonceng agar bisa mengikuti renungan-renungan saya berikutnya. Juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan ingat, mesti nonton video renungan ini dari awal sampai akhir. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda.